Oke guys, kalian pasti tahu siapa aku. Hari ini aku bantu si bujang ini buat presentasi. Jadi hari ini nggak boleh toksik. Sebelum presentasi, biarkanlah aku pantun dulu. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa beli ulos di pasar. Kami datang membawa wacana tentang proteksi perdagangan yang menarik dan benar. Halo semua, kami dari kelompok yang beranggotakan 1. Sahata Marulitua Sinaga, 2. Ferdi Cornelius Ginting, 3. Wahyu Saleh Alfarisi, 4. Hamonangan Rambe, kelima Raja Edward Adventus Manalu, 6. Franz Desman Christian Bali, 7. Dodi Marpaung, 8. Joel Lumban Gaul, 9. Aku sendiri dokter kalian. Hari ini kami akan membahas topik yang penting tapi sering terlewatkan, proteksi perdagangan, bab 1. Apa itu proteksi? Di dunia yang saling terhubung ini, perdagangan bebas sering dianggap jalan menuju kemajuan. Tapi, apakah semua negara diuntungkan? Ternyata tidak selalu. Karena itu, negara menerapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dan tenaga kerja mereka dari persaingan asing yang berlebihan. Proteksi perdagangan berarti kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya barang asing demi menjaga ekonomi dalam negeri. Dua bentuk proteksi yang paling sering digunakan adalah tarif dan kuota. Yuk, kita bahas lebih dalam. Bab 2. Mengapa negara menerapkan proteksi? Kenapa sih proteksi perdagangan itu penting? Ada beberapa alasan utama. Pertama, untuk melindungi industri baru yang masih berkembang dan belum mampu bersaing dengan produk asing. Kedua, menjaga lapangan kerja di dalam negeri. Ketiga, melindungi sektor strategis seperti pertanian, pertahanan, dan energi. Selain itu, proteksi bisa juga digunakan sebagai alat negosiasi politik dan ekonomi. Jadi, proteksi itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Bab 3. Apa itu tarif? Sekarang kita masuk ke salah satu bentuk proteksi, tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Contohnya, kalau sebuah barang kena tarif 25%, artinya harga barang itu naik 25% dari harga aslinya saat masuk ke negara tujuan. Tujuannya supaya produk asing jadi lebih mahal dan produk lokal bisa lebih bersaing di pasar dalam negeri. Tarif ini bisa dalam dua bentuk, ad valorem, berdasarkan persentase harga barang, spesifik, tarif tetap persatuan barang. Jadi, tarif bukan hanya alat proteksi, tapi juga bisa meningkatkan pemasukan negara. Bab 4. Contoh, tarif dalam dunia nyata. Contohnya gimana? Misalnya Indonesia mau melindungi petani beras dari beras impor murah. Pemerintah lalu menetapkan tarif impor beras 30%. Beras impor yang awalnya Rp8.000 per kilogram naik jadi Rp10.400 per kilogram. Akibatnya, konsumen lebih memilih beras lokal. Dampaknya, petani lokal terbantu dan negara dapat pendapatan dari pajak. Itulah salah satu bentuk nyata dari kebijakan tarif. Bab 5. Apa itu kuota? Berikutnya ada kuota. Kalau tarif menaikkan harga, kuota justru membatasi jumlah barang yang boleh masuk ke dalam negeri. Misalnya, hanya boleh impor 500.000 unit mobil per tahun. Kalau sudah lewat, ya nggak boleh masuk lagi. Tujuan kuota tetap sama, melindungi industri dalam negeri, tapi dengan cara yang lebih langsung, yakni membatasi volume barang impor. Kuota biasanya digunakan untuk produk sensitif seperti kendaraan, tekstil, atau bahan pangan. Bab 6. Contoh kuota. Contohnya, pemerintah membatasi impor gula hanya 500.000 ton per tahun. Kalau permintaan pasar lebih besar, maka sisanya harus dipenuhi oleh produksi lokal. Hasilnya, harga gula tetap stabil dan petani lokal tetap punya pasar. Tapi, kalau kuota terlalu ketat dan produksi lokal nggak cukup, harga bisa naik.
Jadi, pengaturan kuota ini harus bijak dan seimbang antara kepentingan produsen dan konsumen. Bab 7. Kelebihan dan kekurangan proteksi. Tentu saja, kebijakan proteksi punya plus dan minus kelebihannya. Melindungi industri lokal, menjaga lapangan kerja, menstabilkan ekonomi nasional, menjaga sektor strategis. Kekurangannya, harga barang bisa naik, kualitas produk bisa menurun karena kurang persaingan. Konsumen jadi punya pilihan terbatas. Negara lain bisa membalas dengan proteksi juga, sehingga memicu perang dagang. Bab 8. Kesimpulan dan penutup kesimpulannya. Proteksi perdagangan seperti tarif dan kuota adalah alat penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Tapi, seperti pedang bermata dua, kebijakan ini harus digunakan dengan bijak. Dengan memahami tarif dan kuota, kita bisa lebih paham bagaimana negara menjaga keseimbangan antara perdagangan bebas dan perlindungan ekonomi dalam negeri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan kami berikutnya. Don't